Salam cerdas, sahabat cerdas, bersama kami, BPS Dimkumham TV. Sahabat cerdas, kami informasikan bahwa pada hari ini, Selasa 15 Oktober tahun 2024, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan menyelenggarakan kegiatan seminar rancangan proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional Angkatan 38. Kegiatan seminar dilaksanakan di ruang kelas lantai 3 BPS Dim Hukum dan HAM. Sahabat cerdas, di kesempatan kegiatan seminar yang sedang berlangsung, BPS Dimkumham TV, selain melakukan peliputan, juga telah mewawancarai beberapa peserta pelatihan kepemimpinan nasional tentang rancangan proyek perubahan yang dibuat. Berikut liputan selengkapnya. Selamat pagi Bapak, izin Bapak. Selamat pagi Pak Ali. Kamera Bapak. Oh, selamat pagi Pak Ali. Saya menyebutkan nama Pak kami. Ya, nama saya Edward James Sinaga. Saya Kepala Divisi Administrasi Kanwil Papua Barat, Pak Ali. Izin Bapak terkait dengan rancangan proyek perubahan yang Bapak buat ini terkait dengan isu apa nih Pak? Izin. Oh ya, saya membuat rancangan proyek perubahan terkait dengan Indeks Reformasi Hukum, terutama judulnya adalah Strategi Akselerasi Pencapaian Indeks Reformasi Hukum di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Jadi kenapa saya ambil proyek perubahan saya seperti itu? Karena bahwa pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum di Papua Barat dan Papua Barat Daya ini belum kita mulai tahun 2022 dan 2023 sudah melakukan penilaian, namun di Papua Barat dan Papua Barat Daya itu belum ada yang ikut serta dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum itu. Kemudian untuk tahun 2024 ini dari 15 Pemda, Provinsi, dan Kabupaten Kota itu baru hanya 3 dan nilainya juga belum maksimal. Sehingga proyek perubahan ini sasarannya adalah bagaimana untuk Pemda yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya itu seluruhnya mengikuti penilaian Indeks Reformasi Hukum dan nilainya juga kategori baik. Ini sebagai ukuran untuk nilai Indeks Reformasi Hukum baik, berarti regulasi di Kabupaten, Provinsi, dan Kota itu juga baik, begitu Bapak. Ya. Terkait dengan harapan dan manfaat dari yang proyek yang Bapak buat ini gimana Pak? Manfaatnya tentunya regulasi di tingkat Pemda, baik di Provinsi maupun Kabupaten Kota itu menjadi baik. Menjadi baik itu terlihat dari Indeks Reformasi Hukumnya apakah sudah kategori baik atau belum. Kemudian harapan saya dengan adanya proyek perubahan ini nanti bahwa seluruh daripada Pemda, baik Provinsi, Kabupaten Kota yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya, ini boleh mengikuti penilaian Indeks Reformasi Hukum dan memperoleh nilai yang baik. Inilah merupakan capaian nilai RB-nya, regulasinya juga jadi baik, dan ini menunjukkan bahwa keikutsertaan daripada Pemda dalam reformasi birokrasi yang nanti untuk provinsi nilainya adalah bobotnya 2% untuk seluruh nilai RB, sementara Kabupaten Kota itu nilainya 2,5% untuk seluruh nilai RB yang ada di unit masing-masing, begitu Pak. Terkait dengan dukungan Pak dari pihak luar atau dari dalamnya? Dukungan kita itu ada dukungan dari tentunya kalau dari internal atau dari dalam, dari kepala kantor kami sendiri, kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, kemudian dari BSK, kemudian dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, kemudian dari Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, kemudian dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, kemudian lagi dari Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal. Sementara dari eksternal itu nanti tentunya dari Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota, kemudian juga dari Biro Hukum Provinsi, kemudian bagian hukum Kabupaten Kota, serta OPD yang terkait. Begitu Bapak. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya Bapak. Izin Bapak, boleh sebutkan nama izin Bapak? Izin memperkenalkan diri, nama Ali Andra Rahab, saat ini menjabat sebagai Kabak SDM di Dijen Pemasyarakatan. Izin Bapak terkait dengan seminar proyek perubahan yang Bapak buat ini, boleh tahu tentang apa ini Pak? Proyek perubahan yang saya usulkan adalah
terkait optimalisasi jabatan fungsional, terutama di pembinaan keamanan pemasyarakatan dan pengaman pemasyarakatan. Boleh tahu Pak terkait dengan mungkin boleh saya katakan alasan mengambil isu itu terkini Pak? Terkait isu ini adalah bagaimana kita melakukan peningkatan jabatan fungsional, terutama di peningkatan jenjang karir di lingkungan JFT, pembina keamanan, dan juga di level pengaman pemasyarakatan. Harapan dari mengambil judulnya dan manfaat Pak yang diambil? Harapannya tentu bisa disetujui peningkatan dan penyusunan pedoman uji kompetensi ini dengan harapan dapat meningkatkan aktualisasi dari JFPKP dan PP ini dan peningkatan fungsional terutama di jajaran Ditjen Pemasyarakatan. Terkait dengan aksi proyek perubahan ini, dukungan dari mana sih Pak? Tentu yang pertama dukungan dari atasan langsung, dalam hal ini Bapak Dirjen Pemasyarakatan dan juga Bapak Sesdit Pemasyarakatan dan juga stakeholder JFPKP dan PP yang diampu di bawah bidang sumber daya manusia Ditjen Pemasyarakatan. Baik Bapak, terima kasih waktunya Bapak. Di unit mana Bapak izin? Baik, perkenalkan nama saya Sigit Setiawan. Saya saat ini bertugas sebagai Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Selatan di Palembang. Izin Bapak boleh tahu terkait dengan judul aksi proyek perubahan yang Bapak buat tentang apa itu? Baik, jadi saya dalam PKN 2 ini mengambil rencana proyek perubahan berjudul Patroli Kampus. Itu akronim dari pencegahan tindak pidana perdagangan orang lewat kerjasama antara imigrasi, akademisi kampus dan sekolah. Jadi ini kolaborasi kerjasama. Kenapa Pak mengambil isu tersebut Pak? Jadi ini landasannya, gagasannya adalah berawal dari keresahan. Ada beberapa waktu belakangan ini kan ada kasus mahasiswa kita banyak menjadi korban variant job magang di luar negeri. Ada 1047 mahasiswa korban di luar negeri. Kemudian kasus-kasus TPPO di usia muda. Di Kanim Palembang dan Kanim Muara Enim itu 55%, di Kanim Muara Enim 71% itu penolakan paspor di usia muda. Artinya mereka ini korban TPPO. Rencana akan menjadi korban, maka ditelak proporsional. Nah, kita ingin kerjasama kaum pendidik, kampus, sekolah, dan imigrasi untuk mencegah TPPO. Salah satu harapan ya, mungkin boleh lebih perjelas lagi harapan dan manfaat dari proyek yang Bapak buat ini. Ya, harapannya adalah agar tercipta kolaborasi ini, karena novelty yang saya ambil adalah kita ini ada keterlibatan peran di dunia pendidikan, imigrasi ya. Belum ada saat ini kerjasama imigrasi dan kalangan pendidik untuk mencegah TPPO. Nah, harapan dari kerjasama ini nanti kita ingin membuat ekosistem. Jadi deteksi dini kalangan kampus, ya, sekolah, anak-anak pelajar kita agar bisa mereka paham bahaya-bahaya TPPO sejak dini. Misalnya dari sekolah ditawari kerja di luar negeri, lulus SMK atau magang atau kuliah, tapi nggak tahu ini kuliah resmi atau tidak, atau magang resmi atau tidak, tiba-tiba suruh bayar di luar negeri jadi korban. Nah, ini kita buat ekosistem ini pembelajaran bersama-sama. Nah, nanti kita akan bentuk kegiatannya berupa festival, kemudian kampanye, workshop, pelatihan, sosialisasi. Salah satu yang paling ini kita akan buat duta imigrasi di kampus sekolah. Nah. Kemudian terkait dengan aksi proyek perubahan ini, dukungan dari mana sini Pak? Alhamdulillah kami berupaya untuk menggait semua stakeholder dari pihak internal, tentu saja Kanim, Kantor Imigrasi, Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah. Dari eksternal kita lingkup kampus dan sekolah. Jadi kampus-kampus kita ajak, Pemda juga ada, orang tua, LSM pun juga kita rekrut. Terkait juga media sosial dan juga media wartawan kita juga libatkan. Terima kasih Bapak atas waktunya Bapak. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muntini, saya berasal dari Polda Kaltim, kebetulan bertugas sebagai Kasubit Sunlukum bidang hukum Polda Kaltim. Siap. Izin Bu, boleh tahu terkait dengan judul proyek perubahan yang Ibu buat tentang apa ini? Proyek perubahan ini saya membuat terobosan inovasi, yaitu sistem pendampingan penyusunan peraturan kepolisian di lingkungan kepolisian daerah Kalimantan Timur. Saya berharap dengan adanya proyek perubahan ini nanti semua produk penyusunan hukum di wilayah Kalimantan Timur khususnya dapat berjalan secara efektif dan efisien dan sesuai dengan target yang diharapkan. Sehingga hal ini akan mendukung penegakan yang responsif. Boleh tahu kenapa Ibu mengambil isu tersebut Ibu? Alasannya beberapa produk hukum yang disusun
di kami di Polda Kalimantan Timur terdapat hambatan-hambatan. Beberapa hambatan-hambatan itu beberapa tahun kurun waktu ini banyak yang ada yang belum terselesaikan. Jadi apabila peraturan ini tidak terselesaikan, maka pelaksanaan tugas di lapangan juga akan menjadi terhambat. Oleh karena itu, alasan ini menjadi topik isu yang memang harus kita buat bagaimana terobosannya supaya dalam penyusunan produk hukum itu dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Kemudian dukungan dari mana saja, Bu, terkait dengan aksi yang dibuat, Bu? Dukungan ini dari internal dan juga dari eksternal. Dari eksternalnya itu ada satker-satker, semua satker yang terkait di lingkungan Polda maupun seluruh Polres. Dan juga dari akademisi, karena dari akademisi kita bersifat konsultasi, memberikan saran masukan untuk proyek perubahan ini. Supaya proyek perubahan ini juga menjadi lancar. Juga dari masyarakat, media massa juga menjadi stakeholder dalam proyek perubahan ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Oke, izin Bapak ya. Dengan Pak siapa Pak boleh dari Saya Enget Pulungan Manik, saat ini saya menjabat sebagai Kalapas 1 Cipinang. Ya. Izin Bapak boleh tahu Pak terkait dengan aksi proyek perubahan yang Bapak buat itu tentang apa Pak? Iya, saya mengangkat keterampilan warga binaan dengan judul dengan hashtag Wirawarna. Saya mengangkat kewirausahaan warga binaan akan lebih baik dari yang sebelumnya sudah ada, karena memang di satu sisi sumber yang ada di Lapas Cipinang itu sangat minim, sehingga kita coba kolaborasi juga baik dengan dinas terkait maupun dengan LSM lainnya. Kemudian terkait dengan judul yang Bapak buat ini, boleh tahu Pak kenapa mengambil judul tersebut Pak? Iya. Mungkin alasannya ya Pak? Pertama, alasan saya mengambil judul itu belum adanya kurikulum baku. Kurikulum baku terkait dengan keterampilan kerja dan kewirausahaan warga binaan. Sehingga saya angkat dengan judul singkat itu adalah Wirawarna, wirausaha warga binaan. Kemudian harapannya Pak dan manfaatnya ke depan ini dari proyek perubahan yang Bapak buat? Harapan saya ke depan, saya mencoba mudah-mudahan berhasil. Setiap warga binaan yang sudah keluar dari Lapas Cipinang, pertama, memperoleh sertifikat. Kedua, kita akan daftarkan di Dinas Tenaga Kerja sebagai pencari kerja dengan sertifikat yang ada tadi. Sehingga Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta khususnya akan mendapat profiling nama-nama pencari kerja di DKI Jakarta. Kemudian terkait dengan dukungan dari mana aja nih Pak? Ya, dukungan manajerial tentunya ya, dalam hal ini saya berharap dukungan dari Pak PLT Dirjen Pas, Pak Direktur Pembinaan, dan LSM lain dan stakeholder lain yang bisa mungkin bekerja sama dengan kita. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya Bapak. Oke, sukses. Izin Bapak boleh sebutkan nama dan dari mana Pak? Ya, nama saya Teguh Aryadi, saya dari BPHN dan saya adalah penyuluh hukum ahli media. Izin Bapak terkait dengan proyek perubahan yang dibuat ini tentang judulnya tentang apa nih Pak? Izin. Oke, ini masih terkait dengan penyuluhan hukum. Nah, aksi saya adalah sinergi, integrasi, penetapan materi prioritas penyuluhan hukum. Itu yang ingin saya dorong supaya ini bisa tersinergikan materi untuk penyuluhan hukum. Alasan Pak mengambil isu tersebut ini apa nih? Oke, alasannya karena selama ini penyuluhan hukum yang kami laksanakan, bukan kami ya, tapi yang dilaksanakan itu belum punya rencana yang pas, yang terencana dengan baik, sehingga pembinaan kesadaran hukum masyarakat itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, gitu ya. Dan selain itu juga ego sektor masing-masing lembaga itu masih kuat, maka kita ingin mengintegrasikan itu sehingga ada satu keterpaduan materi untuk dijadikan prioritas materi penyuluhan hukum. Kemudian izin Pak, terkait dengan rancangan yang Bapak buat proyek perubahan ini, mungkin harapan ke depan atau manfaat dari proyek yang dibuat ini Pak? Oke, manfaat jelas. Yang jelas masyarakat akan memperoleh materi hukum yang memang dibutuhkan, gitu ya. Jadi tidak hanya berdasarkan kepentingan dari kementerian lembaga yang bersangkutan, tapi memang betul-betul kebutuhan masyarakat. Itu yang mau kita dorong, itu manfaatnya. Kemudian dukungan dari mana saja nih terkait dengan proyek perubahan yang dibuat? Dukungan alhamdulillah banyak. Yang pertama dari penyuluh hukum sendiri.
diri internal Kemenkumham dan juga penyuluh hukum yang ada di luar Kemenkumham. Kita juga mencoba untuk bekerja sama dengan Bappenas. Kami mengharap supaya ini bisa jadi masuk dalam prioritas, apakah itu RKP, RPJMN atau syukur-syukur RPJPN, syukur-syukur itu. Karena kalau di undang-undang RPJPN tentang Indonesia Emas itu sudah masuk jelas, kesadaran hukum sudah masuk gitu. Jadi kita harapkan ini juga bisa didorong oleh Bappenas sehingga ini jadi suatu prioritas nasional. Oke, terima kasih waktunya Bapak. Izin Pak. Izin Pak, selamat pagi Bapak. Izin Pak, boleh menyebutkan nama dan asalnya unit Pak? Saya Hensah, saya Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Maluku Utara. Izin Bapak, terkait dengan proyek perubahan yang Bapak buat ini tentang apa izin Pak? Jadi pada kesempatan ini rencana proyek perubahan kami yaitu optimalisasi ya produk pemasaran produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan melalui platform digital. Nah itulah judul kami. Boleh izin kenapa Bapak mengangkat isu tersebut Pak? Ya. Jadi memang latar belakang daripada proyek perubahan itu adalah banyaknya produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan yang bagus-bagus tetapi rendah penjualan. Selama ini kenapa rendah penjualan? Karena mungkin penjualannya selama ini hanya melalui direct selling gitu kan. Nah, tetapi karena saat ini memang semua serba era digital kan. Jadi mau tidak mau memang kita harus ikut dalam perkembangan dunia saat ini terutama di era pemasaran sehingga kita akan mencoba bagaimana produk hasil karya warga binaan ini juga ikut berkompetisi di pasar secara luas melalui platform digital yang akan kita buat di proyek perubahan ini. Walaupun memang selama ini sudah ada perintah dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepada produk narapidana disampaikan melalui e-commerce, tapi e-commerce yang ada sekarang ini memang e-commerce yang melalui pemerintah, e-commerce yang milik pemerintah, tapi ternyata faktanya mungkin e-commerce pemerintah ini agak kurang menarik mungkin bagi pemerintah sehingga tidak bisa mendongkrak nilai penjualan hasil karya warga binaan. Sehingga kita coba dengan cara lain yaitu melalui e-commerce swasta dan juga melalui media sosial. Harapan dan manfaat yang Bapak harapkan terkait proyek perubahan yang Bapak buat? Jadi manfaat itu banyak sekali. Yang pertama tentu adanya peningkatan penjualan produk hasil karya warga binaan yang pertama. Yang kedua membuat narapidana itu memiliki kegiatan yang positif. Bahkan bisa menghasilkan profit untuk dia karena itu adalah modal dia ketika dia bisa nanti keluar ke masyarakat, dia sudah punya keterampilan, terutama keterampilan dalam memproduksi hasil karya. Kemudian manfaat yang ketiga tentu ini membuat image yang bagus bagi lapas-lapas dan rutan di mata masyarakat, di mana masyarakat jadi bisa melihat ternyata narapidana itu di dalam lapas itu bukan hanya duduk, bukan hanya termenung, bukan hanya berdiam diri, tetapi bisa membuat sebuah produk yang bahkan bisa diminati oleh masyarakat. Nah, untuk dukungan dari mana aja nih Pak? Ya, dukungan sudah tentu dari stakeholder terkait, ada dari Balai Latihan Kerja dan Vokasi, kemudian dari PPPA juga sudah siap mendukung, kemudian dari influencer juga sudah kita hubungi dan siap mendukung semua proyek perubahan ini. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya Bapak.